Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang saya hormati para urusan muka usaha sekaligus ketua panitia kegiatan pengembangan musyawarah guru mata pelajaran Bapak Muhammad Hermawi Asad, sarjana pertanian, Magister Pendidikan. Yang saya hormati para wakil kepala madrasah yang hari ini hadir, wakil kepala madrasah bidang Islam Sarana Bapak Dr. Abdul Abdullah, wakil kepala madrasah bidang keagamaan Ibu Rangga Hajah Muhammad Abbas, Magister Islam, wakil kepala madrasah hubungan masyarakat Ibu Sri Wulan Dilapana, sarjana pendidikan Islam, Magister Pendidikan, dan Ibu Herni Muhammad Saleh, Ibu Dr. Anda Herni Muhammad Saleh, MPD, selaku wakil kepala madrasah bidang kesiswaan. Tentu juga yang saya hormati para ketua rukun musyawarah guru mata pelajaran yang hadir pada hari ini, yang pertama Haji Asar Muro selaku ketua rukun MIPA, ketua rukun agama Ibu Sri Wulan, ketua rukun IPS Ibu Hajah Maria Muhammad, Magister Pendidikan, dan Ibu Hajah Santin Kuneno selaku ketua rukun bahasa. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, yang tidak sempat saya sebut satu persatu, yang semuanya saya hormati dan saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang senantiasa melimpahkan kasih dan sayangnya sehingga sampai saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan diberi kesempatan berada di tempat ini, tentu dalam rangka kegiatan yang sangat penting dalam perjalanan pendidikan madrasah kita, yaitu pengembangan dan pemberdayaan musyawarah guru mata pelajaran semua rukun mata pelajaran Muhammadiyah satu Manado. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat, dan insya Allah kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, kesempatan yang berharga ini saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kita semua, karena dalam tahun-tahun atau bulan-bulan terakhir di tahun 2021 kita semua merasa bersyukur dan bangga karena beruntun penghargaan yang kita terima di Muhammadiyah satu Manado. Sengaja di kesempatan yang berharga ini saya ingin menyampaikan beberapa hal tersebut, karena juga saya ingin menitipkan kembali kita akan bertemu tatap muka terbatas pada tanggal 15 Oktober nanti. Mari kita terus merapatkan barisan, kita terus mengharapkan tali silaturahmi kita, persaudaraan kita kompak, kita solid, sehingga kita terus berkembang, kita terus maju, terus mengukir prestasi. Tentu saya terima kasih juga kepada para rumpun-rumpun baik MIPA, IPS, agama, dan bahasa yang selalu berkreasi dan mengembangkan diri untuk memajukan madrasah kita dari sisi mutu dan kualitas. Saya ingin bacakan satu persatu walaupun sepintas tentang beberapa prestasi yang hari ini kita mencatat dalam sejarah di masa pandemi. Yang pertama, alumni Muhammadiyah yang lulus dan masuk perguruan tinggi negeri, baik yang lulus lewat SNPTN, SBMPTN maupun SPAN, itu saya mencatat ada kurang lebih ada
ada sebanyak 110 orang dari 426 orang. Rinciannya itu SNMPTN 25 orang, spam 59 orang. Kemudian selain spam dan SNMPTN itu ada 5 orang, dan SBMPTN sebanyak 21 orang, sehingga totalnya 115 orang, 110 orang. Ini sebuah kebanggaan karena di tahun yang lalu saya mencatat tidak lebih dari 15 orang anak-anak kita yang lulus SNMPTN maupun SBMPTN. Mengapa? Karena memang ada persoalan yang kemarin itu menghalangi kita, karena nama kita dianggap tidak terakreditasi. Ya, kalau data yang masuk di perguruan tinggi kita dianggap tidak terakreditasi, sehingga kita tidak banyak sesuatu yang bisa lolos untuk mengikuti SNMPTN. SNMPTN itu seleksi nasional perguruan tinggi negeri. Demikian juga SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Nah, alhamdulillah tahun ini kita sudah selesaikan semua tentang aplikasi yang tidak tercatat kemarin. Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya kita akan semakin baik. Yang kedua, ini juga bagian dari prestasi madrasah kita. Ada 15 orang peserta didik kita yang berhasil masuk Polri, yang hari ini semuanya sementara pendidikan di SPN Korpasan Sulut. Ini juga saya pikir menjadi kebanggaan kita. Apapun yang terjadi ketika anak itu berhasil masuk perguruan tinggi negeri, masuk TNI Polri, dan diterima bekerja, maka itu menjadi kebanggaan kita. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah Bapak dan Ibu guru sekalian. Semua guru yang mengajar mereka ataupun semua tenaga kependidikan yang memberikan kemudahan, kelonggaran sampai mereka berhasil lulus dan diterima di Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian tahun ini juga bulan Agustus yang lalu ada 6 orang paskibraka kita ya, yang mengikuti atau melaksanakan tugas sebagai pasukan pengibar bendera tingkat Kota Manado. Ini juga saya pikir sebuah prestasi karena tahun 2020 kita hanya bisa mengutus 3 orang, tahun ini kita bisa mengutus 6 orang. Nah, insya Allah ini terus kita perjuangkan, kita pertahankan sehingga model mampu mewarnai sebuah perhelatan baik di sains maupun di keterampilan. Yang selanjutnya saya juga ingin sampaikan bahwa tahun ini siswa kita berhasil lolos ke tingkat nasional dalam MAERS. Ya, adik kita Ahmad Umar Faiz Ardhani Umar ya, yang hari ini juga dia sementara seleksi untuk mengikuti seleksi lanjutan di tingkat nasional. Mudah-mudahan kita doakan dia berhasil, kita tinggal menunggu pengumuman. Kemudian yang berikut ini juga menjadi kebanggaan kita berhasil mengutus salah seorang putri atau peserta didik Manado Manado, Anindita Farsana Fasya, yang hari ini sudah berada di Amerika di kota Arizona, yang sedang menimba ilmu dan keterampilan di sana. Insya Allah setahun kemudian dia akan kembali ke tanah air dan melanjutkan pendidikannya di Manado Manado, karena kami sudah memberikan cuti setahun, sehingga dia dianggap setahun itu cuti seperti orang kuliah. Nanti dia kembali ke Manado, dia akan melanjutkan pendidikan di Manado, sehingga nanti lulusnya di Manado. Walaupun dari sisi waktu dia tertinggal setahun, mungkin teman-temannya sudah lulus, tapi dia masih kelas 12. Tapi insya Allah pengalaman itu lebih berharga daripada sebuah tingkatan sekolah. Nah, ini juga diikuti dengan adik-adiknya. Hari ini sudah ada 9 orang yang mendaftar untuk mengikuti pertukaran belajar pada tahun 2022. Saya kemarin dihubungi oleh salah seorang panitia. Dari 9 orang yang sudah mendaftarkan diri itu, kalau saya tidak salah informasi karena lewat telepon, ada 5 orang peserta kita yang sudah lulus berkas. Nanti mereka akan mengikuti seleksi secara
daring atau online. Setelah itu akan ke Jakarta dan tahun depan mereka akan memastikan apakah lolos untuk pertukaran pelajar tahun 2022. Kemudian yang terakhir mungkin madrasah kita Muhammadiyah 1 Manado berhasil meraih juara 1 tingkat provinsi lomba wajah bahasa sekolah. Ya, yang saya tahu dan juara 1 tingkat juara 1 lomba wajah bahasa sekolah tingkat provinsi. Yang saya tahu waktu itu diikuti oleh 34 sekolah atau madrasah di provinsi Sulawesi Utara. Dan ini sekolah-sekolah hebat, sekolah-sekolah maju, sekolah-sekolah yang punya nama unggul di Kota Manado. Tetapi alhamdulillah ketika lolos 10 besar, Muhammadiyah 1 meraih juara 1. Ada protes ya dari sekolah-sekolah maju, termasuk dari SMA terkenal di Sulawesi Utara. Mereka menyampaikan masa Muhammadiyah juara, karena mereka mungkin tidak membayangkan bagaimana itu model. Ternyata model betul dari mana? Ya, dari 10 yang dikirimlah ke Jakarta 10 besar. Alhamdulillah dari 10 besar itu, jadi dari setiap provinsi mengirimkan 10 sekolah terbaik, kirimkan ke Jakarta. Kalau kita ada 34 provinsi kali 10 berarti ada 340 sekolah yang mengirimkan ke Jakarta. Nah, akhirnya ditetapkanlah 16 sekolah nominasi. Kita masuk salah satunya. Dari Sulawesi Utara dari 10 satu-satunya model. Nah, dari 16 ini dicari lagi 10 besar. Jadi dari Jakarta turun ke kita, turun semua ke sekolah-sekolah yang ada 16 ini. Akhirnya alhamdulillah kemarin pada tanggal 6 Oktober kami diberitahu bahwa Muhammadiyah 1 Manado mendapat peringkat 2 nasional. Alhamdulillah, ini sebuah kebanggaan kita, dan tentu kita sebagai warga madrasah semakin berbenah diri. Kalau kita bisa juara nasional, maka kita harus lebih baik lagi. Saya kira ini, saya tidak menyebutkan yang lain-lain prestasi-prestasi kita, tetapi saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu guru lebih tahu prestasi-prestasi yang ada di madrasah kita. Nah, kemudian saya juga ingin sampaikan bahwa kegiatan ini yang nanti akan kita buka secara resmi, nanti setelah ini akan membagi masing-masing pleno, masing-masing prodi, kemudian masing-masing prodi nanti melaksanakan pleno bersama di sini. Jadi ada 4 rumpun MIPA, rumpun agama, rumpun IPS, rumpun bahasa. Silakan melaksanakan pengembangan MGMP di ruangan masing-masing. Ini rumpun agama, di sebelah ini rumpun IPS, bahasa, di belakang matematika, di sebelahnya lagi rumpun IPS. Silahkan membuat pertemuan khusus. Kemudian hasil pertemuan itu nanti kita plenokan di sini. Sekaligus kita tutup, insya Allah sebelum jam 3 kita sudah bisa selesai dari sini. Sedikit lagi mungkin kita akan makan. Setelah itu kita lanjutkan. Paling ya, apalagi saya lihat beberapa prodi, beberapa rumpun kemarin sudah melaksanakan pertemuan-pertemuan. Ada yang di masjid, ada yang di ruangan, ada yang di rumah masing-masing dari, maksudnya yang tidak masuk. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua rumpun sudah siap hari ini untuk memaparkan hasil negosiasi ya, pemaparan kemarin, dan nanti setelah itu diplenokan di sini. Saya ingin juga mendengarkan secara langsung apa yang menjadi kreasi, keinginan-keinginan, upaya-upaya Bapak dan Ibu tentang bagaimana pengembangan MGMP, bagaimana pengembangan mutu, bagaimana pengembangan guru dalam peningkatan prestasi belajar peserta didik kita. Itu ya. Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Ketua Panitia tadi, bahwa anggaran ini kita ambil dari revisi dana DIPA. Banyak anggaran kita yang tidak bisa jalan karena masa pandemi. Nah, dana ini harus kita habiskan. Maka
kita buat revisi dan kita laksanakan kegiatan ini. Tentu ini yang sangat penting karena apapun yang terjadi ketika guru berkualitas, guru bermutu, guru hebat, guru bermartabat, tentu akan menghasilkan mahfud yang juga hebat, terampil, dan berprestasi. Oleh karena itu saya sangat berharap kegiatan ini betul-betul kita ikuti, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Hari ini Wakaf Keterampilan Dr. Andes Subahmi berada di Diklat. Insya Allah hari ini ditutup dan akan dilanjutkan dengan kegiatan Diklat fikih. Model masih mengutus satu orang, ya. Kemudian Bapak Taufik Budi Raharja, Bapak Kurikulum, saat ini juga masih berada di Jawa. Mungkin besok sudah ada di Manado. Nah, saya ingin sampaikan dalam minggu-minggu terakhir ini atau bulan-bulan terakhir ini, pertengahan ini, saya akan mengikuti penilaian kinerja para madrasah. Artinya menentukan saya apakah terus di Manmodel, apapun saya nanti pindah dari Manmodel. Saya pikir PKKM ini, penilaian kinerja kepala madrasah ini sangat menentukan. Oleh karena itu saya mohon bantuan Bapak dan Ibu sekalian, kiranya dapat berpartisipasi menyiapkan segala sesuatu terkait data informasi yang terjadi di Manmodel, baik itu berupa prestasi maupun program-program kita maupun kegiatan-kegiatan kita. Nanti kalau ada yang ingin disampaikan langsung menghubungi Ibu Humas, Ibu Sri Wulan di lapangan, karena semua informasi ini akan kita rangkum, kemudian nanti akan dijemput oleh Kepala Seksi Bidang Pendidikan Islam dari Kanwil Kemenak. Kemudian nanti pada bulan November tim dari Kanwil yang terdiri dari kepala bidang, kepala seksi, dan beberapa tenaga pendidik atau pendidikan akan mewawancarai. Ada 2 guru yang saya tunjuk nanti yang akan membantu, ya, akan dimintai informasi. Kemarin sempat kami hubungi Ibu Sri Suharti, ya, dari perempuan, dan Pak Haji Mas Buki, ya. Kemudian ada beberapa tenaga yang kami mintakan juga untuk melengkapi berkas ini, termasuk tenaga pendidikan. Saya berpikir bahwa apapun yang kita lakukan, apapun prestasi yang kita capai, ketika itu tidak terdata, tidak teradministrasi secara baik, pasti tidak akan ada nilainya. Nah, demikian juga PKG, penilaian kinerja guru, yang hari ini sudah selesai dibuat oleh Pak Haji Mas Buki. Haji Mas Buki sempat malam itu habis kerja hampir muntah, tidak bisa pulang. Saya minta tolong Pak Bioni, tolong antarkan ke rumah. Sampai ke rumah langsung habis semua, keluar, ya. Sehingga kemarin pada saat MGMP yang dilaksanakan oleh Pak Haji Mas Buki juga tidak bisa hadir. Nah, saya minta PKG itu supaya segera ditandatangani, kemudian dikembalikan. SKP juga, ya, baik PKG maupun SKP segera tandatangani. Karena itu SKP maupun PKG itu harus dibuat setiap tahun. Kemarin bendahara kaget, Pak, ini Pak Mas Buki kurang minta beli tinta, minta kertas. Saya bilang masih bagus. Kalau dia nak minta beli tinta, beli kertas, berarti dia nak kerja. Itu bukan urusan gampang PKG atau SKP itu, karena harus menghitung sesuai dengan ada aplikasi itu. Nah, itu harus kita buat. Saya juga ingatkan kepada Bapak Ibu guru, sekarang itu aturan untuk kenaikan pangkat mulai 3A, 3B dan seterusnya, selain menambahkan PTK, penelitian bintang kelas, juga harus 4 tahun. Kalau baru 2 tahun, 3 tahun, silakan dikirim, diusul. Tapi saya yakin 100% pasti belum memenuhi syarat. Makanya saya sampaikan ke Haji Mas Buki, tolong Bapak Ibu guru yang baru 2 tahun, 3 tahun mengurus pangkat, sudah tidak usah bikin repot. Karena nanti tetap memang bagus, dihitung itu bagus, supaya kita tahu, oh sudah berapa nilai kita, kemudian berapa kekurangan kita.
walaupun nilainya sudah terpenuhi misalnya dari 3A 120 ya, ke 3B 150, 120 ke 150. Pak, nilai kredit saya, angka kredit saya sudah 170 misalnya. Tapi waktunya baru 3 tahun, tidak akan bisa naik pangkat ya. Saya sampaikan ini karena saya juga tidak mau Bapak Ibu terlalu repot dengan itu. Yang paling penting hari ini adalah PKG diarsipkan, SKP diarsipkan, mengajar setiap kegiatan seperti ini segera bikin sertifikat. Saya lihat kemarin pada Pak Reflin, enak, masih banyak tuh sertifikat yang belum diambil guru. Karena syaratnya itu minimal setahun itu 3-4 kali dapat sertifikat. MGMP kemarin yang dibuat oleh Pak Haji Asal itu buat saja sertifikat, bikin foto-foto sertifikat. Nanti saya buatkan SK. Sertifikat yang kita dapat lewat webinar, kalau tidak ada SK dari kepala madrasah itu tidak akan diakui. Makanya kemarin kan ada webinar-webinar, nanti tolong Pak KTU buatkan SK. Jadi dasarnya itu undangan, lalu saya membuat surat tugas. Semua guru yang ikut yang ada sertifikat buatkan SK. Karena saya juga kasihan Bapak Ibu guru baru 3 tahun urus-urus sampai ke sana menunggu lagi setahun. Lebih baik siapkan saja berkasnya semua. Pas genap 4 tahun usul. Ya, saya mulai dari 2008, hari ini sudah 2021 masih 4A. Insya Allah kalau saya punya selesai, ya, saya ingin kita bikin seminar, bikin spanduk besar-besar, gantian seminar. Ya, kemudian seminar itu nanti kita usulkan untuk angka kredit. Karena 4A, 4B, kalau tidak ada PTK, penelitian tindakan kelas atau seminar yang terkait dengan jurusan kita, tidak akan bisa naik pangkat. Alhamdulillah Pak Haji Asal 4B ya. Oh belum, oh Ibu Gadaria ya. Nah, kalau dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu di MTS negeri itu yang sudah 4B itu Pak Yunus, Warni, Rusli, Marlina. Kita di model kecuali Ibu Gadaria yang 4B. Insya Allah kalau saya punya lolos, saya minta teman-teman semua juga bisa lolos. Ya, karena saya sudah banyak berhubungan dengan Jakarta. Saya 4 kali ke Jakarta cuma antar berkas. Terakhir kemarin ditelepon lagi, Pak, kirim kopi berkas. Saya bilang mau ke 5 kali, iya Pak. Mau genap 10 atau genap 5, pokoknya kirim. Alhamdulillah sudah selesai seminar, tinggal menunggu hasilnya. Kalau hasilnya baik dan saya bisa mendapatkan Pak hitungan angka kredit dari PTK itu, angka kredit saya sudah hampir 600. Musuh 30 tahun, sedangkan golongan 4 saja sudah 12 tahun. Dari 2007 sekarang 2021, jadi sudah 600 lebih angka kredit. Kalau yang 3A mungkin baru 120 ya, untuk mencari 150. Nah itulah saya bilang, saya minta Bapak Ibu guru siapkan saja berkasnya semua, genap 4 tahun usulkan untuk kenaikan pangkat. Kalau dulu 22 tahun, sekarang sudah enggak. Nah ada juga yang mungkin ini juga sedikit menyedihkan buat kita semua. Model tidak ada satupun yang tampil lolos ke tingkat provinsi untuk KSM. Ya, saya terpukul tuh. Kaget saya waktu saya baca, tidak ada satupun. Tapi nggak apa-apa, mungkin ini ujian buat kita. Saya ya rumpun MIPA yang ada matematika di situ, ada fisika, ada kimia, silakan berjuang. Rumpun IPS, ayo baca terus. Mulai hari Jumat kita tetap muka, tolong cari tuh orang-orang jago. Kemudian buat apa yang dulu kita sepakati, I love MIPA. I love misalnya bahasa, I love apalah yang penting cinta, jangan tidak cinta. I love IPS, ekonomi, geografi, matematika. Kita baca tahun depan, insya Allah KSM kita borong semua. Sepakat Bapak Ibu? Ya, saya kira ini MGMP ini medannya kita berjuang. Kita mensiasati ya bagaimana caranya tahun depan kita pegang matematika, apalagi fisika, kimia, geografi, ekonomi. Apa satu lagi? Geologi. Tahun depan kita pegang, hari ini kita siapkan semua. Siapapun kepala madrasahnya, insya Allah bisa maju tahun depan. Kalau hari ini kita perjuangkan, saya pikir seperti itu.
Ini KSM ini betul-betul menjadi marwah madrasah. Nah, alhamdulillah KSM masih ada ya, kompetisi sains nasional. Insya Allah ada 5 orang peserta kita, ada 4 mata pelajaran, 7 orang yang ikut. Mudah-mudahan itu saja nanti yang menghilangkan rasa duka dan sedih kita. Ini kita berjuang, kita berdoa. Perjuangan tanpa doa sia-sia. Jadi kalau kita berdoa habis sholat, Bapak Ibu guru mata pelajaran, kalau ada anak-anak kita yang sedang berjuang, di dalam sujud kita doakan tersebut namanya betul pintu langit. Mudah-mudahan anak kita bisa lulus. Karena sekali lagi keberhasilan dan kesuksesan anak tidak hanya menjadi kebanggaan anak itu, tetapi juga menjadi kebanggaan dan kebahagiaan kita semua orang madrasah. Nonton kalau kita cuma jago mengajar, tapi kita tidak doakan anak-anak kita serta didik kita, bagaimana dia memudah kalau kita tidak berdoa. Nah, ada hal lagi yang ingin saya sampaikan. Tahun depan kita sudah mau persiapan secara terus-menerus untuk pelaksanaan SNPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Saya kemarin ditelepon oleh Direktur Dr. Haji Ahmad Umar Universitas Agama. Dia rupanya membaca YouTube kita, channel kita, baik YouTube saya ataupun channel Mahmudel. Dia bilang, Pak Kamat, dia bilang Mas Kamat, awal tahun depan siapkan guru-guru. Nanti saya hubungi ada dokter yang ahli di bidang akademik. Dia akan memimpin guru-guru kita untuk persiapan SNPTN. Karena apa? Untuk mencetak anak-anak hebat, anak-anak jago, itu harus disekolahkan di perguruan tinggi yang terbaik, perguruan tinggi yang hebat. Saya menyatakan siap. Nanti insya Allah awal Januari kita akan kontak. Bila perlu kita hadirkan kemarin, kita minta bimbingan dari tenaga ahli. Bila perlu sekaligus pembimbingan untuk persiapan KSN tahun 2022. Nah, ini juga sebuah hal yang harus kita persiapkan dari sekarang. Nanti bisa diprogramkan. Coba kalau saya nanti mau dengan pleno, MIPA apa terobosannya, IPS apa terobosannya, agama apa terobosannya, bahasa apa terobosannya, dalam rangka mencetak siswa-siswa unggul. Kalau cuma pertemuan biasa. Coba nanti dari MIPA menghadirkan sang ahli, bikin seminar tingkat surut, panitianya MIPA dari Mahmudel. Siapa yang mau diundang? Mungkin dari Jakarta atau mungkin dari luar negeri. Nanti kita siapkan anggaran semampu kita bagaimana. Peserta yang hadir mungkin biaya 100.000, kita cari hotel supaya kita nama madrasah kita terangkat. Saya kira kalau yang begini-begini misalnya Pak Haji Asar cepat itu, ya. Cepat sekali berkreasi untuk hal-hal seperti itu. Kalau kita tidak melakukan terobosan keluar, ya mungkin kita jalan di tempat terus. Jalan tapi cuma di tempat. Kalau maju kurang sekali. Nah, kita mau jalannya lagi, lari. Kita harus melintas dunia. Nah, baik juga matematika, IPS, bahasa, agama. Silakan kita jadi panitia seminar. Kita undang semua. Nanti saya sosialisasi. Bikin di mana? Nanti KTU siapkan anggaran buat seminar. Diikuti oleh orang banyak. Ini yang maksud saya. Nanti di pleno saya ingin dengar apa terobosan-terobosan kita. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi tanggal 15 Oktober hari Jumat itu kita semua akan melaksanakan tatap muka terbatas. Saya yakin Bapak dan Ibu guru sudah ada yang lupa mengajar. Selama 10 tahun lupa bagaimana memulai pelajaran, bagaimana pembukaan, bagaimana masuk materi inti, bagaimana menutup. Saya ingin ulangi sedikit, karena jangan sampai lupa, ya. Karena saya juga lupa sebenarnya, sudah lama mengajar. Bapak Ibu, jangan pernah ada lagi guru di antara kita yang ketika masuk terus marah-marah, pakai itu, dengan muka-muka marah, emosi, hilangkan, stop. Siapapun itu pernah kita alami. Saya pernah jadi guru lama, ya, mengajar, masuk kelas, mukanya semarah. Apalagi pas datang anak-anak duduk ke meja, yang kita marahin dulu. Bapak Ibu, ketika kita masuk kelas memulai dengan marah, itu artinya anak ini selama dia di kelas dia diam,
tapi dia merenung kemarahan kita. Dia merenung, maka dia tidak akan bisa konsen menerima ilmu. Belum lagi kita mengait-ngaitkan persoalan karena minggu lalu masuk, mana jangan stop. Itu nanti tersendiri. Nanti ibu undang di ruangan, ini undang di ruangan, tanya satu-satu, wujud mereka. Karena itulah ilmu yang bisa terpindah. Mentransfer ilmu dengan marah-marah, dengan emosi, apalagi dengan kebencian, sia-sia. Selain tidak menjadi amal, maka juga itu kosong. Itu tidak berhubungan. Masuk ke materi inti, saya langsung saja. Pada masuk materi inti, tolong kaitkan dulu tuh pelajaran yang sebelumnya. Taruh ke inti. Jangan langsung tiba-tiba tentang dunia misalnya, atau geografi, tentang peta. Padahal belum diajarkan dasar-dasar membaca peta. Langsung ke puncak, itu juga harus kita pelajari lagi. Kemudian masuk penutup itu jangan lupa berikan bahan buat minggu depan, berikan tugas, kemudian tutup dengan membaca doa. Ya, saya kira ini sampaikan salam hormat ibu kepada orang tua di rumah, nasihati mereka jangan lupa sholat asar, sholat maghrib, sholat subuh. Dan pada setiap pertemuan jam pertama, tolong tanya anak-anak. Hari ini kita akan pelajaran. Saya ingin tanya siapa tadi yang sholat subuh pertama. Kalau semua guru bertanya, besok mereka tidak akan meninggalkan sholat subuh. Yang sholat subuh angkat tangan, yang tidak sholat subuh berdiri. Bukan menghina dia, bukan mau menjelekan dia, tapi memberikan dia beban berdiri. Setelah itu siapa tadi yang bantu orang tua di rumah, nyuci atau ngepel atau nyapu atau siram pohon atau buang sampah. Kemudian yang ketiga, siapa tadi yang sarapan pagi. Ini kan orang punya karakter ini kebiasaan. Siapa tadi yang sarapan pagi? Saya Pak. Kamu tidak sarapan Pak. Bagaimana kamu mau belajar kalau perut kamu kosong? Bukan jadi sehat, jadi sakit. Bukan tambah ilmu, tambah penyakit. Yang terakhir, siapa tadi yang pergi dari rumah, salaman sama orang tua dan mengucapkan salam ketika pergi. Ini pembiasaan-pembiasaan ini kita ulangi. Semua guru pertama masuk jam pertama itu yang ditanyakan. Dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, insya Allah pembiasaan-pembiasaan ini akan terus terjadi pada anak kita. Semua mengontrol, semua menjaga. Nah juga yang paling terakhir terkait dengan nilai-nilai yang kemarin saya dapat telepon dari orang tua. Pak, kenapa anak saya nilai bahasa Indonesia 0? Pak, bahasa Indonesia 0. Ada lagi guru bahasa Inggris yang juga tidak masuk-masuk, tapi di wali kelas tidak melaporkan. Ya, saya pikir ini terakhir Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah terjadi lagi ada mata pelajaran yang nilainya 0 karena kesalahan kita. Kenapa kesalahan kita? Gurunya cuti, tidak ada yang ganti. Kemudian kita memberi nilai 0. Untung ini masih min. Jadi saya minta wali kelas semua pada saat nanti semester rapot-rapot min itu atau UTS itu kumpul semua dan musnahkan tuh rapot-rapot nilai 0 itu. Jangan itu beredar kemana-mana. Tahun depan lengkapi semua nilainya. Ini kalau sampai disorot sama pemerhati pendidikan, kita salah. Kesalahan kita memberi nilai 0. Tak boleh, itu tidak boleh sekali, karena merusak mental anak-anak. Ketika orang lain nilai 0, bisa saja negatif yang terjadi. Walaupun nanti alasan gurunya tidak ada, yang rusak sekolah. Kenapa gurunya tidak ada penggantinya? Ya, saya pikir ini wali kelas kita nanti dikumpul semua dan tidak lagi diberikan pada anak hasil itu. Nah, ada banyak pertanyaan yang ingin saya jawab pada hari ini. Pak, bagaimana kalau dia tidak vaksin, dia boleh masuk nggak? Boleh. Yang boleh, yang harus wajib vaksin itu adalah yang dari luar daerah masuk asrama wajib vaksin. Dan setelah di sekolah, tidak ada lagi dia balik-balik. Sedikit keluar sini boleh. Kemudian tanggal 23 Oktober ini Pak KPU ada pelaksanaan hari santri sekaligus madrasah kita jadi tempat pelaksanaan vaksin. Itu tolong didata semua. Nanti yang dari luar daerah yang mau masuk kemarin
disertakan surat pernyataan orang tua memberikan izin untuk vaksin. Kalau memang dia belum vaksin, kalau tidak ada belum vaksin, orang tua belum kasih izin untuk vaksin, dia nggak usah sekolah dulu. Ya, itu yang saya maksud. Pak, bagaimana kalau yang di Manado? Tidak ada masalah. Kita tidak pernah memaksakan orang untuk vaksin, tapi kita menyarankan sekaligus mendata. Ya, jangan nanti tanggal 15 dari luar daerah, tanggal 15 baru datang. Tidak mungkin. Dia mencari tempat di mana, kalau dia kos, kalau dia tinggal asrama, sudah berkoordinasi belum guru pemimpin di asrama. Nah, oleh karena itu sebelum tanggal 15 tahun dari luar daerah, paling lambat itu tanggal 12 dari Manado. Supaya dia persiapan, kasurnya belum ada, lemarinya belum ada, bantalnya belum ada, kamarnya belum tahu di mana. Tapi kalau yang di Manado, biarpun nantinya tanggal 15 berdatang, masalah. Tapi sebelum masuk, wali kelas sudah pegang data. Data misalnya kelas 12 IPA 1, siswanya 43 orang. Yang izinnya sudah masuk 30 orang. 30 orang itu yang boleh masuk. Paling maksimal 30 orang ke kelas. Sebenarnya cuma 25, tapi kelas kita kan besar. Kita bikin jarak-jarak. Nah, kursi-kursi yang tidak terpakai jangan taruh di luar. Ini kan saya lihat di depan kelas, meja-meja, coretan lagi. Tolong itu boleh undang anak laki-laki 2 orang cari bensin, yang timbek-timbek itu hapus itu. Kan boleh dihapus itu. Jangan sampai nanti pada saat masuk baru lihat begini, coretan banyak sekali. Ini warisan coretan ini, bukan anak kita hari ini. Ya, kita bersihkan ini. Bila perlu pakai tablang supaya kelihatan bagus. Nah, hari Jumat itu hari bersejarah bagi anak kita. Kita semua guru, wali kelas harus siap. Pada saat masuk kita apel dulu. Apel mungkin hanya beberapa menit, hanya untuk menyampaikan beberapa hal. Setelah itu masuk di kelas, yang menerima itu wali kelas. Nah, kalau nanti di kelas 12 IPA 3 siswanya ada 40 orang, kemudian yang hadir cuma 15 orang yang siap belajar, itu nanti bisa dipindahkan dari IPA 1 ke IPA 2 supaya genap 25 misalnya. Demikian juga yang lain-lain. Nah, itu yang makanya kita teknis itu bisa kita lakukan pada saat data peserta didik yang dapat izin orang tua itu sudah kita pegang. Ya, nanti disiapkan semua di dalam kelas itu, tidak ada penyeharan. Dalam kelas itu ada hand sanitizer yang tergantung, ada juga lap tangan yang masuk ke situ. Nah, ini kalau kita tidak artinya sungguh-sungguh mempersiapkan ini, nanti bisa ada klaster baru dengan model. Kalau sampai itu terjadi, bubar lagi, kita tidak bisa sekolah lagi. Itu makanya kita jaga. Kalau seandainya semua sekolah tatap muka dan dibuktikan dengan izin orang tua, itu juga akan perubahan. Kita bikin 50%, ada 35, kita bagi 2, ada 40, kita bagi 2, sehingga tetap belajar, tetapi kita bagi harinya. Apakah nanti kelas 12 misalnya hari pertama yang nomor urutnya misalnya abjadnya nomor 1 sampai 20, nanti yang berikut nomor 21 sampai 40, satu hari masuk, satu hari enggak. Nanti minggu berikut seperti itu lagi, kita tetap terus. Yang jelas tidak ada tingkatan kelas. Misalnya hari minggu ini kelas 1, kelas 10, minggu berikut kelas 2, kelas 11, minggu berikut kelas 12, tidak. Kita putar semua tingkatan masuk kelas 10, 11, 12, tapi persentase yang kita bagi. Nah, teknis-teknis ini tentu nanti akan kita bicarakan bersama. Saya kira ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Akhirnya atas izin dan restu kita semua, dengan senantiasa berharap bimbingan, petunjuk, hidayah serta ridho Allah SWT, saya buka pengembangan pemberdayaan musyawarah pelajaran